menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Ia le Tuhan Jahuba ida manunga dijadi hoko akal langit do tanaon marhite-hite hagugu om nagudangi. Do marhite-hite tangamu na tol-toli. Danga dong na sotara patupaho nanggo sada. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebuah kesaksian daripada Yeremia yang mau menyatakan dalam hidup orang percaya, termasuk bagi umat Israel, bahwa orang-orang yang mempercayai dan sepenuhnya hidup bergantung pada Tuhan. Karena tangan Tuhan bukan karena pendek untuk menyertai dan memberkati umatnya. Karena pendengaran Tuhan bukan tuli dan bukan tidak mendengarkan suara dan seruan dan doa kita. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, satu kata pun, bahkan satu rencana Tuhan pun, tiada orang pun yang tahu arti dan maksud Tuhan dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi bahwa Yeremia mau menyatakan kepada umat Israel bahwa tangan Tuhan yang sudah memberkati mereka, mengingat sejarah umat Israel itu. Sekalipun mereka sering jatuh dan sering terbuang, tapi mereka juga harus ingat, mereka selalu diangkat ketika mereka berubah dan bertobat datang ke hadapan Tuhan. Maka kesaksian-kesaksian mereka selalu menyaksikan tangan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Itu sebabnya Yeremia berkata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan apapun di dunia ini tidak ada yang bisa mengimbangi kekuatan Tuhan. Artinya mau dikatakan oleh Yeremia, di saat umat itu mengandalkan Tuhan, di saat umat itu berseru dan percayanya kepada Tuhan, mereka akan mendapat sesuatu mukjizat yang belum pernah mereka rasakan, yang belum pernah mereka lihat. Nah, di sini Yeremia mau berkata, lihatlah tangan Tuhan, lihatlah kuasa Tuhan sebelumnya dalam sejarah dari mulai umat itu dari pembuangan, mulai apalagi di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang sering kita katakan kejatuhan mereka karena dosa dan kejahatan mereka, maka mereka selalu terbuang. Tapi walaupun demikian mereka terbuang, Tuhan tetap melakukan perkara besar. Tuhan selalu menyatakan kebenarannya lewat kuasa-kuasanya, lewat hamba-hambanya. Tuhan beberapa pakai, termasuk hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, hakim-hakim, raja, dan imam-imam untuk membawa umat itu keluar dari segala keterpurukan. Ini adalah yang kita lihat bukan karena kehebatan umat Israel, tapi karena kuasa Tuhan, karena tiada yang mustahil, karena kehebatan Tuhan dalam hidup umat pilihannya. Nah, sekarang juga perlu demikian yang kita renungkan. Bagaimana kita merenungkan dalam hidup ini, sebagaimana kita anak-anak Tuhan. Tentu ini kita harus rasakan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan mendengarkan seruan dan doa kita di saat kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan dan betul-betul berseru kepada Tuhan, dan tiada yang mustahil, tiada yang tidak terjawab apa permohonan dan apa permintaan kita. Di boto debatari, dialusi debatari, obar tu sakat doh obar tu lo mendona atau hapor syaima di bagasan ngulutta ima waso ni dibata nabui patu paun lubisyan nata pikiri. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan dibata
marhiti hatam nabadi. Amin.